Halo, selamat pagi. Masih ingat aku kan? Tahu. Tapi kali ini masalahnya beda, bukan masalah visa. Masalah Eh, apa lagi? aku Hidup butuh kok banget masalah. urgent bantuan, sumpah. Bantuan. Iya, sampean dengerin ya. Hmm. Barangkali sampean bisa ngebantu. Kan aku kan sakit. Itu Terus? tuh kena tiroid, gangguan imun. Terus? Kan aku udah ngecek ke body check up segala macam di Pokoi Hospital kan, di government hospital. Hmm. Nah, terus udah keluar hasilnya kan tiroid itu. Habis itu aku dirujuk ke klinik untuk terapi kan. Hmm. Nah, pas check up ke Pokoi Hospital itu sakit leher nggak ada. Cuman gejala-gejala yang lain kan kecuali leher. Nah, terus setelah 2 hari leherku sakit. Pas aku lagi ada di Tunmun, aku langsung khawatir kan, habis itu aku ke Tunmun Hospital. Habis ke Tunmun Hospital, katanya nggak ada apa-apa. Terus karena penyakit tiroid itu kan bermasalah karena pengaruh stres juga. Terus aku tanya ke, halo? Iya, ngomong aja, aku dengerin. Terus aku tanya ke dokternya, masalah stres itu kan. Terus dia bilang aku bisa rujuk kamu ke psychiatric. Aku nggak tahu, I have no idea what is that. Terus aku cuman iya aja, terus aku diadmit, diinapin di rumah sakit. Terus ujuk-ujuk saya kasih susternya datang nanya-nanya. Ya aku yang jujur dong, tapi nggak jujur banget gitu loh. Terus gara-gara aku tuh bilang aku konsumsi obat tidur, terus pernah mau konsumsi obat tidur sengaja mengonsumsi bundir. Terus gara-gara pernyataan itu aku mau dilariin ke mental hospital. Sedangkan aku tuh nggak bener-bener ini, aku cuman penasaran aja. Aku tuh tahu aku baik-baik aja, nggak sakit. Ini tuh bukan kemauan aku gitu loh. Aku nggak bermaksud ke nanyain permasalahan stres sampai ke sini tuh enggak. Tapi mereka mau ngerujuk aku ke mental hospital. Terus aku nggak mau dong. Terus aku nolak, tapi mereka nggak ngizinin. Terus katanya aku bisa discharge dari rumah sakit tuh kalau aku bawa masalah ini ke high court. Padahal aku nggak tahu minta bantuan kemana. Udah minta bantuan ke SSS, social welfare tadi, dan nelfon katanya mereka mau bantuin, tapi tetap itu semua balik ke rumah sakit. ISS juga udah nyoba ngomong. Aduh, terus gimana ya mas? Loh, udah belum? 3 menit aku dengerin ini. Dirimu cerita 5 menit tak dengerin. Keluarin semua. Terus aku tuh sekarang minta bantuan kayak gimana caranya keluar dari rumah sakit ini gitu loh. Soalnya aku tuh ada rujukan harus terapi tentang tiroid itu kan, kalau enggak nanti aku punya heart attack. Terus ada surat rujukannya juga, tapi dokter mental ini tuh nggak mau dengerin gitu loh. Aku kan maunya fokus ke fisik aku dulu. Kalau mental kan aku oke gitu loh, aku nggak masalah. Ini semua itu cuma kesalahpahaman. Itu doang. Aku nggak mau dirawat ke rumah sakit jiwa lah, gila. Udah. Kayak gitu loh. Jawab belum? Tambahin lagi. Biar analisaku komplit. Iya, udah. Udah. Kira-kira kayak gitu. Cukup. Jadi gini loh. Hong Kong, sekali kamu masuk lembaga resmi dan mereka sudah menganalisa, otomatis analisa mereka itu sudah tidak diragukan oleh lembaga-lembaga yang lain, karena Hong Kong ini valid. Dan aku ngerti karaktermu, terus terang aku ngerti karaktermu.
Jadi dirimu itu semau-maunya gitu. Something itu semau-maumu. Ini konsep ya. Aku di luar karena dirimu merasa bahwa ya salah paham lah, nyeritain yang nggak pas lah, yang inilah yang itu. In the end, mereka memastikan bahwa jawaban yang kamu sampaikan ke dia itu antara A, B, dan C di situasi yang berbeda itu nggak sama. Itu yang membuat dokter itu menjadikan analisa bahwa kamu ada gangguan psikologi gitu. Bisa dipahami nggak maksud saya? Jadi kalau kamu minta tolong sama orang untuk menyampaikan itu kepada mereka, doesn't respond, mereka tidak akan respon. Yang sakit itu dirimu gitu. Yang lebih tahu juga dirimu. Dan lembaga itu punya legitimasi, mereka punya authority, punya ngecek, dan kita tidak bisa masuk gitu loh. Even though kita itu teman, even though itu kita saudara, orang tua, tapi hasil cek yang sudah kamu lakukan, tes-tes yang sudah kamu jalankan, interview yang udah kamu utarakan, membuat mereka mempunyai sebuah kesimpulan. Tiroid ya. Jangankan kok kamu kena tiroid ini mematikannya nggak langsung. Jantung, saya kemarin divonis kena jantung, penyumbatan pembuluh darah, arteri koroner, dipasang 3 ring, ya kan? Menurut saya baik-baik saja, menurut saya. Tapi diagnosa analisis mereka dari 3 alat, MRI, kemudian USG, satu lagi X-ray, menyatakan bahwa terjadi penyumbatan dan malam hari itu harus dioperasi. Dan saya tidak bisa menolak. Pada saat saya mengiyakan, saya tanda tangan. Pas di bios pun saya menolak, meronta-ronta. Itu jadi cerita. Diri saya menolak. Nah, sekarang solusinya buat kamu. Kamu bicara baik-baik. Kasih saya tes. Ya, bahwa saya baik-baik. Karena analisa mereka, orang gila itu tidak pernah mengaku kalau dirinya itu gila. Memang. Dirimu bisa paham nggak? You understand what I mean? Ya, orang gila tidak akan pernah menganggap dirinya itu gila. Itu loh konsepnya. Jadi kalau sekarang buat kamu nggak usah ngerasa panik, nggak usah merasa urgent, nggak usah merasa bingung. Ikuti aja prosedurnya. Dan tiroid, sekali lagi saya kasih tahu lagi ya. Saya sudah masuk sekali di rumah sakit. Saya divonis minum obat selamanya untuk jantung saya. Bayangkan, di hidup saya yang sebelumnya, saya itu idealis banget dengan obat. Tapi melihat beberapa manusia setelah saya check up apa semuanya, ternyata orang Hongkong itu memang gak mati-mati. Hujannya rutin, kontrolnya rutin, dan apa yang disarankan dokternya dijalani. Oh, ini juga salah satu faktor membuat mereka jadi nggak mati-mati. Nah, sekarang kebimbanganmu, keresahanmu, kegalauanmu, kepanikanmu karena dirimu merasa nggak gila, dianggap mereka gila untuk harus dirujuk ke psikiater, ya pelan-pelan ketika ada pertanyaan, belajarlah kamu jawab dengan baik dan benar. Layaknya orang yang waras. Kamu itu kalau ditanya, ya, kelihatan di mukamu itu kamu nggak fokus. Aku berapa kali kamu temuin kan, ya. Dirimu ketika aku bilang A, enggak. Dirimu bilang B, enggak. Terus aku nggak bisa kasih suggest ya. Karena kamu maunya adalah hidup itu maunya kamu. Bisa dipahami nggak maksud saya? Hidup itu bukan maunya tatanan, bukan maunya yang ada di dunia ini seharusnya seperti apa, tapi hidup ini maunya kamu. Sehingga hal-hal yang menurutmu udah kita jelaskan, jangan dilampaui ke situ, jangan dilewati ke situ. Kamu melewatlah ke sini, kamu enggak, aku pingin ke situ kok. Itu yang analisa saya loh ya. Sekali lagi. Dan kamu akan menemukan berbagai macam persoalan. Yakin dengan karakter pribadi, dengan karakter dan apa yang saya temuin dalam dirimu menurut saya. Tapi kalau dirimu mencoba, ya sudah,
I go with the rule. Saya ikuti aturannya coba. Itu tidak merugikan. Itu kan bayanganmu aja. Gila. Aku gak gila kok dibawa ke psikiater. Enggak. Saya pernah sekali lagi. Saya pernah ada seorang wanita ya punya pacar ya, uangnya udah ditransfer ke Indonesia, dia depresi 3 hari nggak makan. Ini di salah satu agent, saya nggak ngomong, anaknya agent. Terus saya ngelihat dia itu memang duduk di tempat tidur bengong aja. Terus habis itu udah jalan ke kamar mandi. Teman-temannya itu semuanya menjauhkannya dia dari dapur dan pisau. Mereka gantian ngawasi dia. Dia nggak mau mandi 3 hari. Akhirnya karena kita bahaya, saya sendiri yang nelpon ambulan dan polisi, tak bawa datang ke rumah. Saya sampai membawa, ya kita bicaranya psikiater lah, orang Indonesia, psikiater. Kebetulan saya ingat namanya, saya anterin. Dia nggak bisa punya waktu, nggak sempet. And the end, kita bawa dia ke rumah sakit di Wancai. Setelah kita bawa ke rumah sakit di Wancai, itu diinterogasi, ngomongnya keras. Ternyata dia berbohong. Dia ternyata bisa jawab. Dia bisa ngomong ketika dipaksa. Karena diisolasi, dimasukkan ruangan. Ya memang treatment mereka begitu. Akhirnya dia sadar, kitanya ditelepon suruh balik. Karena waktu itu saya naruh KTP saya untuk jaminan. Ya, oke, in the end aku lapor ke KJRI dan semuanya. Akhirnya si anak tadi dirujuk ke Taiwan, ke rehabilitasi orang psikiater. Dibawa ke sana 3 minggu keluar. Setelah keluar balik ke agen kita, dijak omong-omongan nyambung, pulang ke Indonesia, dicarikan majikan, dapat majikan, berangkat lagi ke Hong Kong. Habis berangkat ke Hong Kong, ternyata majikannya itu keluar negeri, dia tidur di kamarnya majikan. Dia injek-injek kasurnya majikan. Dia seorang dirinya merasa majikan. Oh my God. Coba bayangkan. Saya ngerasain. Dan itu pengalaman yang saya alami. Dan saya ngeliat sendiri. Dan saya nganterin dia naik ambulan. Saya nemenin di sebelahnya. Itu Taiwan rumah sakit apa? Rumah sakit, saya nggak tahu. Pokoknya dia rehabilitasi. Isinya orang-orang nggak jelas. Oh my God, I'm so scared. Nggak usah takut, kamu tidak akan dirujuk ke sana, kan kamu masih di terapi, kamu masih di interview, masih mau dilihat sejauh mana gangguan mentalmu itu. Makanya kalau dia ditanya apa, jawabannya jelas. Jawabanmu harus jawaban orang waras. Enggak mas, soalnya aku tuh udah dalam posisi warawiri mau nge-apply pulang, udah nge-apply pulang loh aku. Panggilan imigrasi itu. Sekarang saya kasih tahu. Mau kamu pulang, mau apapun, kesehatanmu itu menjadi prioritas mereka, bukan dirimu pulangnya. Kesehatan itu prioritas dulu, Mbak Bro. Saya aja operasi yang darurat itu digratisin, Mbak Bro. Operasi yang kedua, ring dipasang yang kedua baru disuruh bayar. Dan saya nggak keluar sepeser pun uang. Dan itu sampai government hospital juga. Iya, pokoknya. Dan sampai sekarang saya di schedule obat saya sampai 1 tahun ke depan. Dan kamu tahu nggak, saya nebus obat itu berapa? $15. Betapa di situ saya merasa Hong Kong ini sangat menghargai saya. Itu saya loh ya. Beda sama dirimu. Padahal dirimu itu paper loh aku ngomong. Tapi begitu mereka memperhatikan nyawa. Jadi please don't be negative thinking, guys. Ikuti aja jalurnya. Kalau kamu panggilan di sana dan kamu mau pulang dan semua, ya ikuti jadwalnya, memang begitu. Ribet, iya, itu kan hidup yang kamu pilih, Mbak Bro. Come on. Kalau dirimu bercerita sama saya tidak akan mengikuti kata hatimu. Saya tidak akan mengiyakan apa yang kamu sampaikan. Tapi saya mencoba menggambarkan dunia itu seperti ini loh. Dan kamu harus menerima. Kalau kamu melawan, maka yang terjadi kesulitan-kesulitan itu datang akan silih berganti. Coba kamu rasakan. Saya membantu orang-orang ruwet ya, Mbak Bro. Gak cuma satu manusia, Mbak Bro. Bahkan diri saya sendiri sampai ruwet kena jantung.
Tapi saya ingin menyampaikan kepada dirimu, come on, positive thinking, jalani, hadapi karena inilah yang kamu pilih. Kehidupan beginilah yang kamu pilih. Dan ada konsekuensi dan dampak. Jangan protes. Terima, accepted dulu. Terima dulu, oke. Aku tak jalani sana sini sana sini. Suatu momen ketika nanti kamu akan merasa di titik di mana bahwa iya ya, ternyata aku terlalu bebas kepada diriku. Aku terlalu nggak melihat situasi apapun dan aku harus bagaimana. Sorry to say, sekali lagi, sorry to say, aku kalau ngomong seperti ini kepada dirimu. Tapi satu hal yang setiap siapapun yang ngomong sama saya, mau dia jelek, mau dia punya latar belakang apa, mau dia apapun, saya tidak memikirkan itu. Tapi yang saya pikirkan, ayo hidup ini kita jalani dengan baik ke depan. Versi, nah ini kalau ngomong sama saya ya versinya saya, ya kan, otomatis versinya saya. Kalau dirimu mencari pandangan lain dan dari versi lain, silahkan dikombine. Dari dulu kan aku ngomong, kamu masih mau seperti itu, kamu masih mau begitu, ya sudah. Nah hari ini dirimu telepon lagi, ya aku ngomong lagi. Nah oke, terus kalau menurut Mas itu tahu nggak kira-kira berapa lama gitu kalau nurutin prosedur? Sampai kalau masalah psikiater ya, sampai memang kamu dirasa ketika diinterview dan ditanya sama mereka dan memang menunjukkan tanda bahwa kamu waras, secepatnya. Makanya kooperatif. Kamu kalau ngomong sama orang, wajahmu itu kan ketekuk tuh. Emang bentuknya begini? Loh, enggak. Jadi mereka itu kan melihat semua tuh Mbak Bro. Dan apalagi statusmu. Ya kan? Tapi sekali lagi, orang-orang social welfare itu luar biasa baik-baik. Serius baik-baik social welfare. Tapi kalau psikiater memang dia agak sedikit. Ya, makanya kamu harus menyesuaikan orang ini mau ngapain nih. Oke, berarti aku harus begini. Orang ini mau gini, orang ini mau begitu. Oke, aku harus begini. Jadi jangan defend, ya, jangan defend. Kalau kamu defend itu terlihat. Dan ketika terlihat, wah ini gangguan. Enggak apa-apa. Saya bilang I make sure everything is okay. Enggak ada yang masalah. Yang masalah itu di dirimu sendiri. Apalagi ke dirimu ngomong suicide tadi, waduh. Atau aku nggak ngerti gitu loh, yang kamu rasakan sampai sejauh mana. Oh, malah tambah mati. Oke ya teman-teman semuanya. Ya, kembali lagi ya teman-teman. Ya, sekali lagi. Kita itu pingin membicarakan hal yang baik. Jadi sekali lagi kalau kalian bercerita kepada saya dan kalian ingin diiyakan apa yang menjadi keputusan kalian dan kalian ingin dibenarkan atas keputusan kalian, belum tentu sama saya. Ya, saya punya cara berpikir sendiri, sampean punya cara berpikir sendiri, ya. Jadi saya tidak bisa belajar mengikuti cara berpikir sampean semuanya ketika itu juga tidak sesuai dengan gaya dan cara berpikir saya. Tapi kembali lagi, ya hidup keputusan bukan di saya. Ya, saya hanya menerima Anda menelpon. Ya, sekali lagi, it's me. Ya, sampean tidak bisa merubah saya. Saya pun juga tidak bisa menyuruh Anda melakukan A, melakukan B, melakukan B. Yang hanya bisa saya lakukan adalah kalau kita melakukan seperti ini, sepengetahuan saya dampaknya begini. Kalau saya melakukan ini, kalau Anda melakukan ini, sepengetahuan saya dampaknya begini. Dan ketika Anda melakukan begitu, sepengetahuan saya dampaknya akan begono. Ya, jadi kayak gitu teman-teman semua. Lanjutin Mas, lanjutin. Ya. Aku suka kalau disamain tuh. Jadi ikuti alurnya. Itu juga knowledge. Dan ini sangat tidak merugikan dirimu. Serius saya manusia paling anti sama obat. Seumur hidup saya ngerasa jagoan. No medicine.
Ya bojoku pusing apa semua aku suruh paramek, oh, badannya panas, mencret, semua minum obat, aku nggak pernah mau. Aku mau tidur, aku mau makan kenyang, aku makan sambal pedas. Nah kalau demam aku enak. And then yang nyerang saya gak main-main, heart attack. Ya, takut. Kalau orang Jawa bilang angin duduk, kamu pernah denger nggak orang cerita angin duduk? Mati endingnya. Ya, Saya masih. Tapi Uli nggak pernah masuk angin sih. Nah, saya masih hidup. Dan dari situ saya ngerasa dek. Iya. Oke. Slow. Akhirnya saya merasa cooling down. Saya akan merasa yang dulu antipati sama obat, setiap hari saya harus minum obat 8 butir. Bayangkan. Idealis banget. Keras iya. Susah diatur iya. Kaku. Tapi begitu dikasih jantung, nah kamu mau apa kamu? Jadi iya kan nggak boleh ini ya kalau jantung tuh. Nah, makanya kan sekali lagi ya, ini contoh aja ya. Walaupun contoh ini kalau menurutmu tidak relevan, aku ngerti aku memahami karaktermu, walaupun ya sekali lagi bisa salah. Saya bilang analisa saya sangat bisa salah. Tapi kembali lagi kita belajar tadi, ketika masuk ke psikiater, masuk dirimu terapi tiroid, ikuti saja. Nanti kalau sambil jalan, sambil keputusan dari lembaga itu sudah ready, Dunmun udah beres semuanya, dan memang kamu diwajibkan kamu bawa surat, it's okay, pasti kamu dikasih jalan. Dan kamu pasti dititipin surat, nanti lanjutkan terapimu di sana begini dan begitu. Hongkong itu nggak se ekstrim yang kita bayangin, kawan. Saya setelah 10 tahun setelah saya merasa sakit dan masuk rumah sakit, pandangan saya kepada Hongkong sudah sangat berubah. Saya sangat berubah. Wih, sebegininya ya negara ini. Saya ini siapa? Saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini Belgedes gitu. Saya orang di sini tuh cuma numpang hidup aja dan cari makan yang kayak begini, tapi mengapa sebegitunya mereka memberikan pelayanan. Saya benar-benar ngerasain orang-orang social welfare ini, wah, dia membantu sekali. Benar-benar memang isinya orang-orang yang penuh dengan kasih. Walaupun manajernya agak sedikit ekstrim, tapi saya membaca maksud bahwa kamu itu tak bantuin. Jadi kamu cari syarat yang tak minta, kamu itu tak bantuin. Dia bilang gitu. Kitanya karena dasar ngeyel kan kadang-kadang. Lah terus piye jelasinnya gini-gini, ya sudah. And the end, free, zero. Nah makanya ikuti aja dulu perkembangannya dan positivity ya, positif aja ya, jalani semuanya sambil itu experience dan pengalaman. Oh ya Mas, kan ini kan aku sebelum nelpon sampean tadi kan ya, terus nelpon ISS dulu. Nah, terus ISS kan mau bantuin aku discharge dari rumah sakit ini. Nah, habis itu kan udah ngomong-ngomong, udah diskusi, terus dokternya nyamperin lagi, katanya ini nggak bisa, meskipun ISS ambil tindakan juga, tapi kalau udah keputusan, dia bilang kalau kamu mau benar-benar mau discharge, kita harus pergi ke high court, dia bilang kayak gitu. Terus habis itu aku masih kekeh mau discharge kan, habis itu ya udahlah, gimana baiknya aku bilang ya, kalau mau di high courtin aja kayak gitu. Terus dia bilang semuanya tergantung ke high court, kalau high court ngizinin ya kamu bisa pergi, kalau enggak ya kita masih tindak lanjutin kayak gitu. Terus kira-kira high court nyetujuin nggak ya? Ya sekarang kan kalau dirimu bicara aku tuh justru malah tertarik dengan kasusmu kayak gini nih. Jangan berbicara antara high court mensetujui ataupun tidak, tapi kamu ikuti aja, jalani ya. Artinya apa yang ditanyakan sama high court, jawablah dengan jujur, sejujur-jujurnya. Karena semakin kita berbohong, maka case itu panjang. Ini Hongkong, makanya Hongkong itu sebenarnya nggak kepingin urusannya itu panjang di high court, membosankan. Saya mendengar
urusan persengketaan antara produk ya Indomie yang diekspor dan Indomie yang asli buat Indonesia itu berkasusnya sampai 4 tahun loh. 2 lembaga, dua pengusaha itu berkasusnya 4 tahun baru kelar. Gila kan? Makanya jujurlah apa yang ada, yang kamu alami, make sure, pastikan semua datanya, semua menurutmu memang itu benar yang kamu jalani, kamu alami, in the end, biar proses persidangannya cepat. Kalau cepat kamu akan diputuskan, boleh pulang, bisa. Ya soalnya dokternya bilang udah di submit, terus ya udah aku nggak mau ngomong lagi, nggak mau panjang lebar. Ikutin aja. Dirimu Ya tidak di Hong Kong itu tidak disengsarakan. Tapi kita yang datang ke Hong Kong itu menyengsarakan diri kita sendiri. That is the key. Itu kuncinya, Mbak Bro. Come on, wake up, guys. Ngopi-ngopi kita. Ya. Ayo. Ya. Pecah kepalamu, circlemu itu masih nggak beres. Nggak punya circle. Ya main sini lah. Rumahku Bisa sekarang. main lah, sekarang terisolasi. Sudahlah, terserah. Jadi kembali lagi ya, sekali lagi ya. Ya, sekali lagi ya. Kita punya pikiran sendiri, dirimu punya pikiran sendiri, dirimu punya idealisme, semuanya kamu punya. Ya, satu hal. Ada sesuatu yang nggak bisa kita paksain di muka bumi ini. Dan dirimu mulailah belajar bahwa oh ya sudah, kalau memang alurnya dibawa ke sini, it's okay lah. Saya terima dulu, accepted dulu, jangan tidak diterima. Terima dulu. Aku yakin kok. Setahun 2 tahun kamu selesaikan nih kasus. Kamu dapat pelajaran yang luar biasa. Tinggal kamu mau mengulanginya lagi enggak. Kalau kamu enggak, kamu semakin waspada, kamu semakin dewasa, kamu akan menemukan jalanmu yang pas. Aku yakin orang-orang seperti dirimu itu enggak cuma satu. Saya juga kemarin menikahkan orang yang kasusnya seperti dirimu, ketakutan sekali mau disuruh pulang. Pulang itu ya, sudah sangat takut sekali. Padahal suaminya, sekali lagi aku ngomong dulu sebentar, suaminya itu orangnya baik, nurut apa kata istrinya. Bayangkan, aku mikir how come, wah kok bisa ya? Laki-lakinya tanda tangan, suplai, kita lihat nanti. Makanya dia tak suruh, kamu kalau gak mau pergi ya punya baby, aku bilang kayak gitu. Aku udah setahun sama dia, bla 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 bla, masih nggak dapat. Wes berjuang lah, aku bilang. Gimana caranya? Kalau kamu nggak mau pulang, tapi kalau kamu misalnya kosong dan kamu berdua tidak ada keturunan, maka ya keputusan itu akan balik ke dirimu, atau kamu akan menjadi overstay. Dari paper balik lagi di overstay, tangkap lagi, wah kasusnya gak kelar-kelar, gak beres-beres. Tapi kalau kamu overstay, kamu pulang, dia merekomendasi, dan nah kita sekali lagi nggak ngerti visanya masuk apa enggak. Tapi kalau mana case udah ditutup lagi, ya enggak, sekali lagi ya kan. Kalau menurut aku ya, jadi dia bisa berangkat jadi turis atau dia ketemuan di Makau, intinya pokoknya gimana caranya bisa hamil dengan orang ini, orang Hong Kong ini gitu. Menurut saya, karena itu akan, karena Hong Kong kalau jadi anak Hong Kong kan, Hong Kong akan apa ya, anak itu potensial. Itu aku ngomong sama dia, aku nggak ngomong sama aku nggak menyerangkan, tapi ini bagian dari cerita. Karena yang sudah punya anak duluan baru menikah, proses dependent visanya jauh lebih cepat. Anaknya jadi dulu. Kalau nggak salah umur 9 tahun. Sama ngurus juga sama aku, terus dapat rumah pemerintah, dan ini dia sudah nggak ngabari saya lagi. Saya anggap hidupnya udah tenang. Kalau orang nggak ngabarin saya, ketika dia punya masalah nggak ngabarin saya, hidupnya tenang. Tapi orang bermasalah menghubungi saya lagi, pasti masalah lagi. Ini puncak masalahnya harus ditenangin di sini nih soalnya. Soalnya tuh kalau menurutku nggak ada orang yang lebih wise. Kalau aku sendiri ya, nggak ada teman-teman yang bisa diajak bertukar pikiran yang benar gitu loh. Karena kalau cerita sama mereka tuh bukannya malah pecahin masalah, tapi mereka malah nambah-nambahin.
Mecahin kepala, bukan mecahin masalah. Iya, malah mecahin kepala. Jadi percuma nyeritain ke mereka dulu. Iya. Karena memang karena memang pengetahuan mereka kan sebatas yang mereka alami. Ya kan? Nah, Iya. ketika saya kan pengetahuan saya dan experience saya dari cerita. Makanya saya kalau ada orang cerita itu tak dengerin. Tak ambil sebuah kesimpulan. Oh, berarti ketika dia melakukan seperti ini berdampaknya ke sini. Saya juga ada teman baik, Pepper ya, kena bronkitis kalau enggak. Di rumah sakit 3 bulan. Bebas, free, no charge, ya keluar, ya kerja lagi. Ya hidup lagi di luar. Enggak tahu dia mau sampai kapan. Ya kan? Jadi kembali lagi, everything is fine. Semuanya baik-baik saja menurutku. Cuman kita sendiri aja yang kurang tenang, kita nggak yakin, terus ketakutannya terlalu besar, terus ego kita main. Nah, di situ idealisme kita main. Keakuannya ini loh main. Tanpa diimbangi oleh dasar-dasar pengetahuan dan cara berpikir yang agak jauh sedikit. Cara berpikir pendek kan jadinya nggak bisa melihat jangka panjang. Nggak ada masalah menurutku. Mas, terus misalkan kalau berkaitan dengan High Court lagi, tapi High Court kan tahu aku udah nutup case paper itu kan udah nggak ada. Terus nanti kalau lama gimana? Nggak ada, Kak. Kalau dirimu sudah bilang iya, saya akui bla 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 bla, ketok palu jeder, surat pulang. Nah, kalau misalnya dirimu surat pulang, terus ada surat, terus ini sekali lagi ini, jangan sampai lupa. Ketika di High Court sudah ada keputusan, terus kan kita disuruh pergi, ya. Nah, sebenarnya masih ada surat keterangan tentang case kita, dan itu kadang-kadang anak-anak lupa. Enggak, kita minta lagi. Jadinya kapan? Sampean harus pegang itu. Keputusan itu. Ini yang sering dilupakan teman-teman. Saya pernah ngurusin anak di court itu menang, dia ya kasusnya dia menang, tapi dia nggak bawa suratnya. Tapi dia dinyatakan tidak bersalah, tapi dia nggak bawa suratnya. How come? Coba. Pengakuan dari mana? Pernyataan dari siapa? Kasus apa itu? Kasusnya dia cakar-cakaran sama temennya, gara-gara pinjam duit nggak dikembalikan. Sampai ke High Court. Loh iya dong, kasusnya yang tak tangani ini semuanya PMI kabel loh. Saya itu nganterin ke Satin, High Court Satin waktu itu. Terus tak anterin masuk ke dalam suratnya. Oh, suratnya belum jadi, minggu depan. Dia ngomong, oke, aku ngomong ke dia, minggu depan kamu urusin. Nah, setelahnya dia sudah nggak ngubungi saya. Terus aku nggak ngerti nasibnya anak itu. Soalnya sekali lagi kalau aku tidak dikonfirmasi, tidak dikasih tahu perkembangannya kayak gimana, aku nggak mau kepo. Hidupku ini hanya membantu tok, tidak turut campur. Kalau dia selama dia mau membutuhkan saya dan saya bisa saya jalani. Kalau dia sudah nggak butuh dan nggak menghubungi saya nggak rodok kemainya, oh kok nggak butuh aku, enggak begitu. Ya sudah, aku anggap masalahnya dia kelar. Jadi kayak gitu, nggak apa-apa, datangi aja ke prosesnya. Aku yakin kok. Kalau dirimu nanti ya selesai, belum tentu juga telepon saya. Belum tentu. Pasti telepon. Tapi kalau dirimu nanti kepentok, pasti telepon saya lagi. Mbak Yuli ketawa ya. Loh enggak, kalau istriku lebih jahat lagi. Jadi kalau istriku kan kembali lagi orang itu dilihat, ya kan? Orangnya seperti itu udah dia memilih jalan itu. Tapi kalau saya enggak. Kalau saya beda. Kalau bojoku strict lah. Wong wis keliru wis kemarin ya, sekali lagi nih kita udah ngajarin orang bener-bener dia menikah, suaminya nggak support, ya kan? Dari imigrasi itu banyak bojoku wis ngomong,
masih kita mau bantu. Kamu jangan paksa, kamu overstay di Hong Kong, kamu ke Makau cari kerjaan di Makau, tak tungguin kalau mau bareng. Ini juga anaknya bojoku yang lagi nunggu visa mau ke Makau. Kalau bareng, ayo bareng kalau kamu nggak tahu jalan, kalau kamu nggak ngerti. Nah ternyata di hari-harinya dia nggak ngabari. Ya udah, losin sama istriku. Padahal kita nikahnya, kita anterin. Sekali lagi, kita anterin ke imigrasi, kita bantu dia daftar. Habis itu hari-harinya nikah kita datang berdua jadi saksinya. Wis. Energiku sama bojoku itu membuat seseorang itu harusnya berpikir 2-3 kali lipat bahwa pasangannya ini kayak gimana yang don't care kepada dirimu. Dan kamu sebagai wanita harus kayak gimana. Tapi ya sudah, ketika tak tanya bojoku, dia nggak WA, nggak, paling ya OS. Dia sudah 2